Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Yayang Fahrudin, channel motivasi usaha atau motivasi bisnis. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di tol Cipularang, keluar dari rest area 88 menuju arah Bandung. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi hasil dari kita memulai dari part 1 sampai dengan part kelima kemarin. Jadi bagi teman-teman yang sudah mulai mencoba dan sudah mulai berjalan usahanya atau bisnisnya, setelah kemarin manajemennya sudah mulai dirapihkan, teman-teman mulailah mengevaluasi. Evaluasinya apa saja yang menurut teman-teman itu baik dan menurut teman-teman kurang baik. Jadi ambil tuh yang baiknya, yang kurang baiknya ya kita singkirkan gitu teman-teman. Dari hasil evaluasi tersebut nanti teman-teman mulai bisa mengembangkan bisnis, mulai bisa mengembangkan usaha dari hal-hal yang sudah terjadi dari teman-teman mulai sampai dengan teman-teman manajemen. Jadi setelah teman-teman menjadi seorang manajer, cobalah teman-teman menjadi seorang direktur, pemilik perusahaan dan sekaligus penggerak perusahaan. Dan di sini di dalam pengembangan, kalau memang sudah memungkinkan, teman-teman boleh mulai mencari tenaga tambahan atau karyawan. Kalau memungkinkan, kalau masih bisa dihandle oleh sendiri, ya sudah, lanjutkan saja sendiri. Jadi kalau memang sudah tidak terhandle oleh teman-teman, masalah sudah terlalu banyak dan teman-teman butuh teman untuk sharing, teman-teman bisa mencari tenaga tambahan atau karyawan. Dan jangan lupa, karyawan pertama yang mau teman-teman ajak itu karyawan yang sekiranya mau mau memulai merintis bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai karyawan yang teman-teman angkat sudah mah kita usahanya baru berjalan ya, terus dibebani juga oleh biaya karyawan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman yang mulai usaha, yang sudah mulai berjalan, kalau mau mengajak partner bisnis, carilah partner yang mau bahasanya yang gampang itu, mau susah dulu gitu, mau susah bareng-bareng. Jadi nanti setelah ketemu, kita sudah berkembang bisnisnya, nah itu baru kita mulai berbicara masalah income, baik itu direktur ataupun partner kita, karyawan kita. Dan satu lagi teman-teman, bagi yang mau mencari karyawan, kalau pertama kali mencari karyawan, anggap karyawan itu sebagai teman kita, bukan sebagai bawahan kita. Agar apa? Agar usaha kita tidak dianggap oleh partner kita itu sebagai sebuah pekerjaan, melainkan ini adalah sebagai keseharian dia. Jadi dia tidak mencari kebutuhan dulu di sini, tapi ingin membantu kita dulu, membantu mengembangkan usaha. Sulit memang, tetapi kalau dijalani, insya Allah nanti ada saja jalannya gitu. Itu teman-teman di video yang sekarang. Jadi evaluasi hasil dari yang kemarin oleh teman-teman. Tetap setiap kegiatan kita harus manajemen, kita harus manage, dan jangan lupa dievaluasi juga. Evaluasi
baik dan kurang baiknya di mana. Itu teman-teman. Oke. Jadi nanti setelah video ini nanti kita mencari lokasi yang agak enak ya. Kita coba satu jurus yang mungkin akan menjadi kunci keberhasilan teman-teman di dalam berbisnis. Jadi ada kuncinya. Setiap kita mau masuk rumah pun kita harus ada kunci. Kalau kita nggak pakai kunci, kalau didongkel ya nggak bisa. Jadi ada kuncinya. Dan kunci ini biasanya setiap orang tidak berbeda jauh gitu, sama, hampir sama. Dan teman-teman boleh coba nanti kuncinya. Ini kunci dari saya setelah video ini. Apa sih yang bisa menjadi kunci sebuah usaha kita bisa berkembang, walaupun belum bisa maju gitu, belum bisa jauh, tapi minimal kita usaha itu ada hasilnya. Jadi teman-teman sudah berbisnis, ada hasilnya, bisa digunakan oleh teman-teman hasilnya gitu. Dan ini tip, jangan lupa hasil dari usaha kita sedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Tidak semuanya maksudnya. Teman-teman harus rajin bersedekah lah. Bersedekah kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita yang kurang mampu. Yang dekat-dekat kita aja dulu. Jangan terlalu jauh kepada yang lain. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman sudah mulai mendapatkan hasil, teman-teman lupa bahwa dari sebagian harta kita, hasil kita itu ada hak dari orang lain. Itu teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti harta kita pun berkah. Berkah, dan dari keberkahan itulah nanti teman-teman mulai merasakan cukup. Karena harta yang cukup yang kita cari. Banyak orang kaya dari hasil bisnis, tetapi kekayaannya tidak membuat dia cukup. Mungkin karena hartanya kurang berkah. Termasuk mungkin saya sendiri kadang-kadang diberi oleh Allah, ini kamu sukses nih di sini nih. Ya, kadang-kadang kita masih, waduh nanti bagaimana ke depannya. Nah, itu harus kita jauhi teman-teman. Jadi tetap kita berbaik sangka kepada Allah, ke depannya seperti apa. Tugas kita hanya ikhtiar. Tugas kita hanya bekerja. Tugas kita hanya menjemput rezeki dari Allah. Adapun hasilnya seperti apa, itu kembalikan lagi kepada Allah. Gitu teman-teman ya. Ya. Baik, jadi itu bagi teman-teman yang kemarin sudah menonton dari part 1 sampai sekarang part ke-6 untuk video motivasi usaha. Nanti ada video pamungkas setelah ini yang terakhir, motivasi memulai usaha. Kita baru memulai, belum mengembangkan. Jadi nanti ada pengembangan, ada beberapa kriteria yang akan kita bahas di dalam mengembangkan usaha. Jadi setelah kita memulai, otomatis kita harus mengembangkan dong usaha kita. Jangan stuck di situ aja. Jangan stuck. Oh ya, kita udah usaha, udah kita cukup seperti ini. Jangan. Teman-teman harus tetap berjuang sekuat tenaga mengembangkan usaha. Terus semasih kita mampu gitu, terus kembangkan usaha kita sampai kita merasa puas hasil kerja kita. Jadi kalau teman-teman cepat merasa puas, baru dapat A gitu, teman-teman sudah merasa puas, kalau bisa sih teman-teman coba kembangkan lagi, tarik lagi lebih jauh gitu. Target teman-teman jangan hanya sampai A. Misalkan setelah A tercapai, kita targetnya ke B, B tercapai kita ke C, dan seterusnya. Insya Allah nanti usaha kita akan cepat berkembang. Itu teman-teman ya. Kenapa kita bahas untuk pengembangan usaha di video ini? Karena memang untuk memulai usaha yang saya lakukan itu hanya beberapa tahap saja, tidak terlalu banyak. Yang penting teman-teman, satu yang kemarin sudah saya sering bahas, keberanian teman-teman di dalam memulai usaha itu adalah hal yang utama.
teman-teman harus lakukan. Teman-teman harus berani memulai usaha apapun itu yang sekiranya menghasilkan uang. Teman-teman harus berani memulainya. Jadi jangan beranggapan bahwa wah ini sulit. Sesulit apapun itu pasti teman-teman bisa menjalankannya. Yang penting teman-teman mau mencoba. Itu ya. Jadi di video kali ini mungkin cukup sekian. Jadi teman-teman, yang kita bahas di video ini adalah evaluasi dari memulai dari awal sampai dengan kemarin sudah di manage. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, demi berkembangnya channel ini. Jangan lupa share kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman. Baik, saya Yang Bahrudin. Assalamualaikum.